warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa lebih terdahulu kepada ketua kelas. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Atau ibu absen satu persatu aja ya? Iya Bu, absen aja. Oke, yang pertama Alkila Rido, Hadir Bu. kedua Eros Andrean, Hadir Bu. ketiga Nisrina Nashwa Nabila, keempat Rizky Fatur Rahman, Hadir. yang kelima Nova Elisa, Hadir Ibu. yang ketujuh Nabila Nurmat Ma'ina, yang kedelapan Putri Permata, yang kesembilan Nia Aprilia, hadir Bu, yang ke-10 Anatia. Tidak hadir Bu. Sakit Sakit Bu. jadi Anatia ya yang tidak hadir ya. Iya Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Nggak tahu. Tidak Bu. tahu Ibu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? Miss Rina? Teks yang berisi langkah-langkah. Oke, pinter. Nah, kenapa kita harus mempelajari teks prosedur ini supaya kita nih paham dan mengikuti langkah-langkah yang akan diberikan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, sebelumnya Ibu mau menunjukkan contoh video teks prosedur untuk Nia, tolong Nia. Oke Ibu. Videonya sudah Ibu kirim ke WA ya Nia ya? Iya Ibu, ini. Nah, tolong disimak semuanya, nanti akan Ibu tanya ya. Contoh teks prosedur. Pembarit yang kuat dalam Dari setiap soal baju. Alat: sendok, blender, wadah, gelas, dan pisau. Bahan: buah mangga, susu kental manis, es batu, dan air. Oke, setelah kalian menonton video tadi, apa yang kalian tangkap dari video ini? Cara Untuk bahan-bahannya apa aja? ada mangga. Kemudian, Gula. Susu kental manis. nah, kemudian, Es batu. batu. Terus, Air. nah, kalau untuk alat-alatnya, Blender. Blender, ada sendok. Pisau. nah, Ada. sudah, sudah. Nah, jadi di video itu juga dijelaskan kan gimana caranya, langkah-langkahnya, urutan-urutannya itu seperti apa dari tahap mereka mengupas mangga, kemudian memasukkan gula ke dalam blender, menggunakan apa, menggunakan pisau ketika mengupas mangga, kemudian memasukkan gula ke blender juga menggunakan sendok. Nah, itulah fungsinya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih rinci dan lebih detail mengenai tentang teks prosedur. Untuk materi kita pada hari ini itu Ibu akan membahas tentang pengertian teks prosedur, kemudian ciri-ciri teks prosedur, yang ketiga itu jenis-jenis teks prosedur, dan yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan. Nah, untuk yang pertama itu pengertian teks prosedur. Nah, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Seperti tadi kan, dia ingin membuat minuman jus mangga. Jadi secara berurutan dia mengikuti prosedurnya, kemudian jadilah jus mangga yang akan diminumnya. Nah, kemudian teks prosedur ini terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Nah, di dalam teks prosedur ini terdapat kata imperatif atau kalimat perintah untuk melakukan apa yang terdapat tahap langkah-langkah dengan tujuan pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, untuk ciri-ciri teks prosedur ini, Ibu mengaitkan itu ada 4 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan pola
Nah, misalkan nih untuk kalimat perintah, misalkan nih di dalam teks prosedur itu ada kalimat perintah seperti potonglah buah mangga ini. Nah, itu kan jadi kan perintah kan. Jadi kalian harus memotong buah mangga tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada menggunakan kata kerja aktif. Nah, mengarahkan pembaca untuk melakukan tindakan seperti campurkan, bersihkan, tuh. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kalimat imperatif. Selanjutnya itu menggunakan kata-kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kemudian yang terakhir itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci, waktu, tempat, dan cara yang akurat. Untuk sampai di sini paham untuk ciri-ciri teks prosedur? Paham Paham, Ibu. Oke, kalau paham kita lanjut yang selanjutnya itu ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenis-jenis teks prosedur ini ada dua. Yang pertama itu teks prosedur sederhana dan yang kedua ada teks prosedur kompleks. Untuk yang sederhana berisi langkah-langkah singkat dan mudah diikuti. Biasanya hanya terdiri dari beberapa tahap. Contohnya, cara menyalakan lampu atau cara membuat teh hangat. Kemudian yang kedua itu ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini berisi banyak langkah yang harus diikuti secara berurutan dan lebih detail. Contohnya nih, cara membuat kartu KTP, cara menginstal aplikasi di laptop, itu kan harus detail ya untuk identitas kalian, KTP kan. Kemudian yang ketiga itu ada jenis teks prosedur protokol. Nah, ini berisi aturan atau langkah-langkah yang harus dilakukan tetapi fleksibel, tidak selalu harus berurutan. Contohnya, prosedur keselamatan saat kebakaran dan prosedur evakuasi di sekolah. Nah, oke, selanjutnya itu pembahasan kita yang terakhir itu tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini terdapat 6 yang Ibu cantumkan di PPT, bisa kalian lihat ya. Yang pertama itu menggunakan kalimat imperatif. Ini sama saja seperti ciri-ciri tadi ya, anak-anak. Menggunakan kata penghubung kronologi. Kemudian yang ketiga menggunakan kata keterangan cara, tempat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat menggunakan kalimat deklaratif, pernyataan. Kemudian yang kelima itu ada menggunakan bilangan atau urutan. Yang keenam bersifat objektif dan logis. Untuk sampai di sini anak-anak masih tetap paham kan sama materinya? Paham. Oke. Kalau paham, Ibu mau tanya nih, kalian di rumah pernah nggak membuat nasi goreng? Pernah. Nah, kalian pasti tahu kan apa-apa saja kan bahan-bahannya, alat-alatnya, tahu kan? Tahu. Nah, coba Alkila sebutin bahan-bahan nasi goreng. Pertama ada nasi, kedua ada telur, tiga ada bawang putih, bawang merah, cabai, dan micin, Oke. dan ada garam, ada kecap. Ya, pinter. Nah, di sini ada yang berani nggak untuk maju ke depan untuk memberikan langkah-langkah cara membuat nasi goreng ke depan? Atur Ibu. Oke, Fatur, silakan Fatur. Maaf Bu, saya jarang. Oke, siapa yang berani? Atau Ibu tunjuk aja ya. Biasanya Ibu dengerin ini paling pintar masak itu Putri ya. Ayo Putri ke depan, coba kasih tahu nih gimana caranya membuat nasi goreng. Di sini ya Bu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan teks prosedur yang telah Bu Ula jelaskan, jadi langkah-langkah untuk membuat nasi goreng pertama, yang paling utama yaitu siapkan bahan dulu, seperti nasi, bumbu nasi goreng, atau bisa juga buat bumbu sendiri dari bawang merah, bawang putih, cabai dihaluskan. Terus kalau memang mau enak nasi gorengnya, dikasih sosis dan bakso serta ayam suwir teman-teman. Setelah itu langsung masuk ke langkah-langkah. Panaskan minyak terlebih dahulu, lalu tumis bawang putih, bawang merah, cabai tadi. Setelah itu masukkan telur agar enak juga diorak-arik. Lalu masukkan nasinya. Nah, alangkah lebih bagus nasinya itu jangan nasi yang lembut teman-teman. Nasi yang didiamkan semalaman itu lebih bagus agar nasi gorengnya menjadi enak seperti abang-abang. Setelah itu dikasih kecap, dikasih rasa, garam, masako dan lain-lain.
diaduk-aduk lagi. Setelah itu jadi deh. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, jadi untuk hari ini anak-anak paham ya apa itu teks prosedur, jenis-jenisnya, kemudian langkah-langkahnya, semuanya paham ya? Ya, jelas. Iya, paham Ibu. Untuk tugas rumah, Ibu ingin kalian membuat teks prosedur tentang puding. Cara langkah-langkah membuat puding ya. Oke, jangan lupa kalian kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Jangan ada yang tidak buat, oke? Oke, Ibu. Sekian pelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.